Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi Impact Assessment, mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Afwan Dagian Pratama, NIM 08161003. Ella Febiarliana, NIM 08161025. Hikmah Dwi Nurfani 08161031. Hairiatri Salatiani, NIM 08161037. Muhammad Hafiz Ansari, NIM 08161049. Rabi Adrian Abdi, NIM 08161064. Sri Riani, NIM 08161081. Pitanola Delisiar Skitiarsia, NIM 08161087. Adapun yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan Impact Assessment. Yang kedua, metode analisis Impact Assessment. 3. Contoh penerapan Impact Assessment. 4. Kelebihan dan kelemahan Impact Assessment. 5. Kesimpulan Impact Assessment. Masuk di pendahuluan. Apa itu Impact Assessment? Impact Assessment merupakan proses identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi atau antisipasi di masa depan sebagai akibat dari adanya suatu usulan kebijakan pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, atau yang lain. Tujuannya, yang pertama, sebagai informasi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. 3. Identifikasi proses dan metode untuk antisipasi dampak proses pembangunan. 4. Sarana kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Di sini kemudian ada prinsip Impact Assessment. Yang pertama, ada mengevaluasi dampak positif dan negatif dari usulan pembangunan. Kemudian fokus pada dampak signifikan, bukan jumlah dampak pembangunan. Kemudian mempertimbangkan dampak langsung untuk menunjukkan konsekuensi yang paling signifikan. Kemudian memberikan prioritas tinggi pada nilai-nilai dan tujuan jangka panjang masyarakat. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dampak. Untuk metode analisis, di sini ada 3. Yang pertama, statistik kuantitatif. Yang kedua, kualitatif. Dan yang ketiga, pendekatan partisipatif. Untuk metode statistik kuantitatif, metode ini tujuannya untuk mengetahui dasar analisa. Metode ini memerlukan biaya yang relatif besar. Di beberapa kasus, digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi sebuah kebijakan dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Kedua adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menginvestigasi masalah yang kompleks atau sensitif dalam analisa dampak sosial. Biasanya interpretasi kualitatif digunakan untuk melengkapi hasil dari kuantitatif. Yang ketiga, metode pendekatan partisipatif. Metode ini untuk menggali dampak aktual dan potensial dari sudut pandang stakeholder. Metode ini memerlukan biaya relatif sedikit dan pelaksanaannya wajib melibatkan stakeholder. Di sini ada tahapan Impact Assessment. Yang pertama, pembatasan ruang lingkup. Kedua, penentuan standar penilaian. Ketiga, prediksi dampak. Keempat, identifikasi mitigasi penanganan. Kelima, evaluasi signifikansi dampak. Dan keenam, pelaksanaan mitigasi dan monitoring. Kemudian di sini ada macam-macam dampak, seperti yang kita tahu bahwa Impact Assessment kan penilaian dampak. Nah, kita perlu tahu bagaimana sih macam-macam dampak yang dinilai. Di sini yang pertama adalah fiskal. Analisis dampak fiskal yaitu untuk memperkirakan dampak dari perubahan tata guna lahan terhadap biaya dan pendapatan pemerintah. Pelaku utama dalam penilaian fiskal adalah masyarakat, petugas keuangan, dan penilai pajak. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan populasi dan perubahan pekerjaan yang diakibatkan oleh pembangunan. Kedua, mengklasifikasi anggaran berdasarkan pengeluaran. Ketiga, alokasi biaya untuk penggunaan lahan perumahan dan non-perumahan. Keempat, membagi biaya jumlah penduduk untuk mendapatkan biaya per kapita. Kelima, menghitung biaya pembangunan. 6, pilih anggaran berdasarkan kategori pendapatan. 7, mengalokasi pendapatan. 8, perkiraan pajak properti. Dan 9, bandingkan pendapatan dan biaya perkiraan. Kemudian menentukan dampak fiskal pada lingkungan masyarakat. Dampak yang kedua di sini lingkungan, atau biasa kita kenal ada dokumen AMDAL. AMDAL ini singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen ini berisi kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan AMDAL itu untuk penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Fungsi AMDAL yang pertama, bahan perencanaan pembangunan wilayah. 2. Membantu proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan. 3. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis. 4. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari rencana pembangunan. 6. Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha. 7. Merupakan scientific dokumen dan legal dokumen. 8. Izin kelayakan lingkungan. Langkah-langkah AMDAL. Pertama, menetapkan komponen-komponen lingkungan yang diduga akan terkena dampak. 2. Menghitung besaran dampak yang akan terjadi dalam bentuk kuantitatif. 3. Menganalisis dan mengevaluasi dampak dari sebuah rencana kegiatan. 4. Menyusun strategi-strategi yang akan diusulkan untuk mengendalikan dampak serta rencana pemantauannya. Macam-macam dampak yang ketiga, sosial ekonomi. Analisis dampak sosial ekonomi mengkaji bagaimana suatu pembangunan yang diusulkan akan mengubah kehidupan masyarakat saat ini dan di masa depan. Indikator pengukurannya yang pertama, perubahan demografi masyarakat.
2. Analisa perubahan pada pola perdagangan, pelayanan, dan kebutuhan perumahan. 3. Permintaan untuk layanan publik. 4. Perubahan dalam pekerjaan dan tingkat pendapatan. 5. Perubahan kualitas estetika lingkungan masyarakat. Langkah-langkahnya, yang pertama mendefinisikan lingkup penilaian dampak sosial ekonomi. 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak pembangunan terhadap sosial ekonomi. Dan ketiga, menyusun strategi-strategi penanggulangan dampak sosial ekonomi. Kemudian kita masuk ke contoh penerapan. Di sini ada contoh penerapan tentang evaluasi pelaksanaan proyek pembangunan oleh Arta Graha Network melalui metode teknik evaluasi impact assessment, studi kasus, proyek Sudirman Central Business District. Pertama kita perlu tahu profil Arta Graha Network. Di sini Arta Graha Network adalah sebuah induk perusahaan yang bergerak dalam investasi seperti perdagangan dan jasa, perbankan, manufaktur, retail, dan lainnya. Nah, untuk deskripsi umum proyeknya, Arta Graha Network memiliki sebuah proyek pembangunan kawasan niaga terpadu, yaitu Sudirman Central Business District, yang merupakan pusat perdagangan jasa dan perkantoran di kawasan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kawasan yang lebih dikenal dengan sebutan SCBD ini memiliki beberapa high-rise building, gedung bertingkat tinggi, yang berfungsi sebagai perkantoran dan perdagangan. Keberadaan mixed-use building mall dan apartemen di SCBD memberikan kontribusi yang besar bagi kawasan ini, baik dari segi akomodasi permukiman bagi mereka yang bekerja di SCBD maupun dari segi peningkatan nilai investasi kawasan ini. Nah, di sini langsung kita ke analisis studi kasusnya menggunakan social impact assessment. Nah, berikut dampak kegiatan dan tata cara mitigasi dalam program CSR, Corporate Social Responsibility, oleh Arta Graha Network. Tabel matriks dampak kegiatan melalui social impact assessment. Di sini yang pertama tahapan proyeknya di prakonstruksi. Jenis kegiatannya pertama survei kesesuaian lokasi, kedua pengadaan atau pembebasan lahan, ketiga penyiapan base camp untuk para pekerja. Nah, jenis dampaknya muncul para spekulan tanah. 2. Ketidaksepahaman mengenai harga sewa. Nah, penanggulangannya melalui social impact assessment. Pertama, melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat untuk menjelaskan tentang manfaat kegiatan bagi kepentingan umum dan kerugian yang terjadi akibat terhambatnya pembangunan oleh adanya spekulasi tanah. Dan kedua, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah. Pada tahap konstruksi, jenis kegiatan untuk mobilisasi tenaga kerja, jenis dampaknya itu bisa menciptakan kecemburuan sosial dan peningkatan kesempatan kerja. Untuk penanganan melalui social impact assessment bisa dilakukan melalui sosialisasi pada penduduk lokal dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kemudian pemberian informasi tentang tenaga kerja yang diperlukan dan memberikan pelatihan pada tenaga lokal. Nah, untuk jenis kegiatan mobilitas peralatan berat seperti konstruksi jalan, akses ke lokasi proyek, pembersihan dan penyiapan lahan dan lain-lain, itu bisa menyebabkan dampak kerusakan prasarana jalan seperti macet, kerusakan prasarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Penanganan melalui social impact assessment-nya mengatur jadwal kerja agar pengoperasian kendaraan proyek tidak dilakukan saat jam sibuk, penyiraman jalan berkala, dan lain-lain. Kemudian pada tahapan proyek pasca konstruksi, jenis kegiatan pembangunan limbah dan sampah domestik bisa berdampak pada pencemaran lingkungan. Dan penanganan melalui social impact assessment-nya itu pengelola limbah dan sampah domestik dengan baik, salah satunya dengan cara mendaur ulang. Kemudian jenis kegiatan menghasilkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, itu dampaknya pemasaran hasil produksi. Penanganannya pemberian informasi tentang produk kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penghambat dan pendukung proses kajian dampak. Penghambatnya salah satunya adalah pelaksanaan kajian terkadang tidak terlaksana secara sistematis karena apa yang sudah direncanakan kadang tidak didukung dengan keadaan di lapangan. Untuk faktor pendukungnya, tersedia SDM yang profesional dan berpengalaman dalam pelaksanaan kajian dampak serta tergabungnya SDM tersebut di dalam sebuah tim yang solid. Nah, di sini ada identifikasi kriteria social impact assessment. Untuk kriteria yang pertama, jumlah manusia yang terkena dampak. Faktor pendukungnya, jumlah manusia bisa menunjuk pada beberapa orang yang terkena, ciri-ciri bagaimana, umur, pekerjaan, tingkat kerendahan, dan sebagainya. Untuk kriteria yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Faktor pendukungnya, luas wilayah persebaran dampak merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pentingnya dampak yang dihasilkan. Kemudian ketiga, dalam dampak berlangsung. Faktor pendukungnya, dampak suatu usaha atau kegiatan ada yang berlangsung relatif singkat, ada juga yang berlangsung relatif lama. Untuk kriteria 4, banyaknya komponen lain yang akan terkena dampak. Faktor pendukungnya mengingat bahwa suatu komponen hidup pada dasarnya tidak ada yang berdiri sendiri. Kemudian yang kelima, sifat kumulatif dampak. Faktor pendukungnya, dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting. Nah, yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Faktor pendukungnya, dampak kegiatan ada yang bersifat dapat dipulihkan, namun ada pula yang tidak bisa dipulihkan. Karena terdapat kriteria social impact assessment, maka diperlukan parameter social impact assessment sebagai berikut. Yang pertama, diukur dari keberhasilan secara finansial.
Kedua, kemampuan meningkatkan dan mengelola keuangan korporat. Ketiga, juga diukur dari pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, di mana tujuannya untuk membangun hubungan baik dengan berbagai kelompok masyarakat di sekitar kawasan korporat beroperasi. Berdasarkan tahapan evaluasi dan monitoring pada Social Impact Assessment, disimpulkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan Arta Graha adalah proses mengevaluasi keefektifan dan keefisienan. Dari pelaksanaan proyek, belum menyentuh pada tahapan menganalisis proses. Pemilihan desain mitigasi yang telah dilakukan sudah tepat serta berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian tersebut, Arta Graha telah menjalankan tahap ataupun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam menjalankan proses kajian dampak sosial, Social Impact Assessment, sebelum akhirnya menjalankan proyek atau kegiatan usahanya yang dalam hal ini adalah pelaksanaan proyek properti Sudirman Central Business District. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama adalah memberikan perkiraan besaran outcome dan impact. Kedua, memberikan jawaban atas pertanyaan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan. Apa hasil nyatanya? Bagaimana kita dapat melakukan lebih baik? Ketiga, memberikan tambahan keyakinan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, sulit dalam mengelola kelompok yang besar karena sering terjadi dinamika internal yang sulit untuk dipahami. Kedua, kualitas dalam informasi tergantung dalam setiap individual dan sangat bergantung dalam setiap komunitas. Tiga, pemasukan dan pengeluaran tidak tertuang dalam pasar. Contoh, cattle insurance. 4. Memakan banyak waktu dan relatif mahal serta banyak membutuhkan tenaga yang besar karena semua pihak terlibat. Kelima, rencana menjadi tidak efektif jika dibarengi dengan penguatan masyarakat. 6. Mengurangi manfaatnya jika pengambil keputusan memerlukan suatu informasi yang cepat serta pengambil keputusan bisa menjadi dominan. Kesimpulan. Di sini kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, impact assessment adalah sebuah kajian untuk mengevaluasi dampak pembangunan yang diusulkan dari berbagai aspek dan kepentingan, baik dari segi dampak fiskal, sosial ekonomi, dan dampak lingkungan, serta dampak lainnya yang terkait dengan adanya analisa dampak pembangunan. Yang kedua, dapat digunakan beberapa metode untuk menilai dampak pembangunan. Di antaranya adalah metode kualitatif, kuantitatif, dan partisipatif. Yang ketiga, terdapat 3 macam analisa dampak pembangunan, yaitu analisa dampak fiskal, analisa dampak lingkungan, dalam hal ini AMDAL, dan analisa dampak sosial ekonomi. Dengan dilakukannya analisa dampak terhadap sebuah pembangunan, diharapkan dampak negatif dari sebuah proyek dapat diminimalisasi dan dampak positifnya dapat ditingkatkan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.